Wabarakatuh. Ya. Kripto, bagaimana hukumnya dengan kripto? Ya sama, kita akan memperlakukan dia sesuai dengan aturan yang berlaku. Di Indonesia belum berlaku sebagai uang, belum. Karena belum berlaku sebagai uang, maka kita perlakukan sebagai komoditas, itu saja. Artinya kalau kemudian kita perlakukan sebagai komoditas, barang-barang yang memang ada penawaran, ada permintaan, kalau tidak mengandung unsur gambling, spekulasi, ya silakan. Kan ada yang memang fundamentalnya kuat. Ya contohnya kalaupun dia turun naik misalnya ya, kayak Bitcoin misalnya kan, ya mungkin dia turun apa, tapi kemudian potensinya memang ada, ya kita anggap sederhana. Apakah mengandung penipuan, apakah mengandung gambling, judi? Kalau tidak silakan. Tapi ada orang, mohon maaf, yang bikin koin dari awal memang sudah kita perkirakan, ini paling nggak lama ini. Patokannya sederhana. Orang yang tahu ilmunya, dia bisa milih ini produk yang tepat, ini produk yang menjanjikan, ya. Misalnya, saya pilih di Doge, saya pilih di Ethereum, saya pilih, silakan. Tapi memang Anda punya basic pengetahuan di bidang itu. Kalau cuma FOMO doang, saya ngikut, giliran ngikut, waduh, saya udah ini banyak tapi rugi segala macam. Makanya kan tadi, pahami dulu prospektusnya seperti apa, fundamentalnya kuat atau tidak, silakan. Meskipun ada ulama yang kemudian mengharamkan, kalau saya sederhana, kalau memang tidak mengandung unsur penipuan, tidak mengandung unsur gambling, silakan. Kita perlakukan sebagai komoditas, itu saja. Kalau emas bagaimana? Emas itu asalkan memang bisa dipastikan penjualan dan pembelian memang ada stoknya, meskipun yang diserah terimakan bukan fisiknya, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Anda bikin satu kemudian perdagangan emas yang kemudian hanya menjual nilai, tapi memang backup fisiknya ada. Backup fisiknya ada. Kalau backup fisiknya ada, loh Ustaz, yang diserah terimakan apa? Itu kalau dalam bahasa fikih namanya al-qabdul hukmi. Jadi ketika misalnya kita melakukan order, lalu kemudian saldo kita nambah, dan kita bisa menguangkan saldo itu, bisa kita buyback lagi, berarti ya silakan, nggak ada masalah. Yang diserah terimakan secara virtual, nggak. Yang penting backup emasnya ada. Buktinya, misalnya nih, kita lihat contoh paling gampang, Antam ya, Berangkas, contohnya misalnya gitu ya. Berangkas kan ketika memang tidak ada stoknya, ya kayak beberapa bulan yang lalu itu kita beli memang nggak bisa. Saya itu berkali-kali jam 8 ketika Antam itu buka, beli, nggak bisa, saya turunin nilainya, nggak bisa juga, karena supply dan demand maka tidak melayani bla 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 bla. Nanti yang penting tadi memang backup secara fisiknya ada. Jadi orang beli nilai emasnya, kalau dia pengen cetak fisik ada biaya untuk mencetaknya. Kalau memang didukung oleh backup fisik, nggak apa-apa, silahkan ya. Nah ini yang repot itu, kalau tidak ada backup fisiknya, cuman digantungkan dengan kurs saja. Kalau hanya digantungkan, tidak boleh itu, tidak boleh ya. Tapi kalau backup fisiknya memang ada, ya nggak apa-apa. Buktinya di masa-masa tertentu kita memang tidak bisa membeli karena ditulis, karena ketidak tersedianya supply, maka itu nggak ada masalah itu ya. Itu bukan cuma di Indonesia, bahkan di Arab Saudi juga bank-bank itu juga melayani hal yang semacam itu ya. Kalau di Saudi yang terkenal Ar-Rajihi itu apa namanya, ada semacam itu ada. Yang ketiga, orang yang sholat yang ketika baca bersuara. Yang namanya baca itu memang bersuara.
Kalau dalam hati namanya bukan baca, namanya melamun kalau dalam hati. Tapi yang disebut membaca tidak harus taswis. Taswis itu apa? Mengganggu orang lain, mengganggu. Ini kadang-kadang kan sering rakaat ketiga atau rakaat yang sir, zuhur dan asar, imamnya aja nggak kedengeran suara, makmum di belakang kedengeran, sampai kadang-kadang bikin imam mati gaya itu. Imamnya sudah walabdolin, tapi dia pengen ruku nggak enak, makmumnya baru iya kana budu, jadi dia tunggu itu akhirnya gitu kan ya. Jadi kemudian apa hukumnya? Ada orang itu yang memang itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kalau bisa dia hindari, maka hukumnya haram. Kalau sampai mengganggu orang lain, haram. Tapi kalau tidak bisa dia hindari, itu, maka hukumnya tidak haram. Tapi dia harus berusaha agar suaranya tidak mengganggu khidmat khusyuknya sholat orang-orang yang ada di sampingnya begitu ya. Tapi soal haram dan tidak kembali kepada tabiat karakternya. Ada memang yang bisa oleh dia hindari, ada yang memang sama sekali nggak bisa ya. Orang-orang yang tipe belajarnya auditori itu kalau nggak ngomong itu malah fatihahnya nggak tuntas itu ada ya. Jadi patokannya tadi bisa dihindari atau tidak ya. Mudah-mudahan bisa dipahami.